Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, saya punya informasi Pak Bu ya. Di negeri Inggris terpelajar, terdidik, mudah cari makan. Gara-gara tingkat pengangguran tinggi meledak jadi huru hara. 15 kota termasuk ibu kota London sampai hari ini masih bakar-bakaran, saudara. Kenapa rakyat kecil marah? Rakyat kecil, saudara, kita tahun 1998 juga pernah terjadi orang kecil marah, saudara. Di tahun 94, 95, 96 saya sudah teriak di atas mimbar, hei para penguasa, hati-hati kalau swalayan sawayanmu kau buka di kampung-kampung, warung-warung orang kecil tutup, gulung tikar, banyak pabrik-pabrik yang dikorupsi sehingga gulung tikar banyak orang di PHK, banyak orang pengangguran, banyak wong cilik jatuh makin melarat. Hati-hati, wong cilik akan balas dendam. Mereka tidak bisa bersaing kepada kalian dengan ekonomi, mereka tidak bisa bersaing dengan ilmu pengetahuan, mereka sudah tidak ada pegangan, mereka kau zalimi, mereka kau aniaya. Maka kalau ini terus menerus dibiarkan, besok orang miskin akan marah, pabrikmu akan dijarah, pasar-pasarmu akan dibakar, orang-orang miskin akan balas dendam kepada kalian, dan kalian akan dimiskinkan agar ikut miskin bersama mereka. Takbir. Dan ternyata terjadi 98, 94, 95, 96, 97 di setiap mimbar kita sudah ingetin, hati-hati orang miskin jangan dimusuhin, nggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa amma sa'ilah fala tanhar. Terhadap orang miskin pengemis nggak boleh kau bentak, nggak boleh kau hardik, nggak boleh. Allah kasih tahu orang miskin jangan kau bentak, orang miskin jangan kau sakiti, orang miskin jangan kau hardik. Orang miskin diuber-uber, ditendang, mau dipenjara 10 tahun. Kemiskinan itu bukan kejahatan, kemiskinan itu bukan kriminal, kemiskinan itu bukan tindak pidana. Kalau ini dibiarkan, saudara, maka besok orang miskin kalau sudah marah, siapapun tidak akan bisa mengendalikan, saudara. Kita nggak mau negeri kita rusak, betul? Siap jaga Indonesia, siap bela Indonesia, siap berjuang untuk negara ini, untuk mencari ridha Allah. Takbir. Mau Indonesia rusak? Tidak. Mau Indonesia hancur? Tidak. Nabi mengatakan dalam satu hadis, innakum latunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian, hai umat Islam, latunsurun, niscaya akan dimenangkan oleh Allah, wa turzaqun, dan akan diberikan rizki oleh Allah, bidu'afaikum, dengan orang-orang lemah di antara kamu. Nabi udah kasih tahu, hati-hati sama orang miskin. Itu kekuatan umat, saudara. Karena mereka miskin, saudara, itu mereka bisa berdoa yang doanya gobul untuk kita semua, saudara. Jangan coba-coba dimusuhin. Mereka punya rezeki, rezekinya Allah titipkan di tangan orang-orang kaya, saudara. Orang miskin itu punya rezeki yang Allah titipkan di tangan orang-orang kaya, agar mereka membayar zakat, membayar sedekah, membayar infak, memperhatikan orang miskin, bukan mengusir orang miskin. Betul? Jadi gara-gara Habib Rizik tadi orang miskin suruh bikin undang-undang penjara saja. Habib Riziknya jahat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Sengaja saya sebut itu konglomerat tadi, saudara, Habib Rizik. Kalau saya sebut nama lain kan orang tersinggung. Kalau saya sebut Habib Rizik kan saya sendiri. Kalau saya tersinggung saya lapor polisi. Tuh Habib Rizik ceramah begini begitu. Yang dilaporin Habib Rizik, yang ngelapor Habib Rizik, nggak jadi perkara. Betul? Betul? Saya mau tanya, akhirnya coba lihat tahun 98 orang miskin marah tidak? Marah tidak? Orang miskin marah. Semua toko-toko, mal-mal digarah, saudara. Habis digarah, saudara, dibakar. Ada orang protes ke saya, Habib, ini orang-orang miskin menjarah. Saya bilang itu bukan penjarahan, itu shopping nasional. Ya kan orang miskin nggak pernah shopping. Bayangin aja, bu, ada orang
ngangkat kulkas nggak pernah kuat. Begitu lagi penjarahan, kulkas 2 digotong dia. Udah pulang nggak puas, dia bawa bini sama anak, suruh satu-satu buat TV. Masya Allah, betul? Betul? Sedih tidak? Prihatin tidak? Ya, tingkah mereka memang salah, para penjara memang dosa. Tapi kenapa mereka menjara? Kenapa mereka melakukan kekerasan? Kenapa mereka membakar aset-aset orang kaya? Karena mereka dipinggirkan, karena mereka ditindas, karena mereka dimiskinkan, karena mereka dizolimi oleh konglomerat yang tidak tahu diri, yang serakah merampas hak-hak orang miskin. Betul? Hati-hati saudara, kalau ini dibiarkan terus saudara, hati-hati. Sekarang kita lihat di gang-gang kecil kita saudara, di mana-mana ada swalayan, di mana-mana ada market, dia nggak peduli dengan warungnya orang kecil saudara. Pedagang kaki lima dipersulit, nggak boleh sana, nggak boleh sini, alasannya untuk kemacetan, untuk ketertiban umum dan lain sebagainya. Saudara, mereka cari makan untuk anak istri mereka. Ya, mereka mungkin salah membuat macet jalanan, mereka mungkin salah mengganggu ketertiban, tapi apa yang harus mereka lakukan? Apa mereka mesti merampok, mesti mencuri? Apa mereka mesti menjarah lagi? Nggak boleh orang miskin diperlakukan begitu. Ini negara Republik Indonesia saudara, dimerdekakan dengan darah para syuhada, para ulama, dan darah orang-orang miskin yang berjuang bersama ulama. Ini negara merdeka bukan dengan darahnya orang-orang kaya, betul? Bukan darahnya para konglomerat, betul? Ini negara harus memperhatikan orang miskin, nggak boleh dimiskinkan lagi. Setuju? Maka itu saya mau tanya semua umat Islam di sini, siap bela orang miskin? Siap jaga orang miskin? Siap lindungi orang miskin? Takbir! Hati-hati, jangan macam-macam orang miskin. Kalau besok orang miskin dibiarkan terus saudara, besok bisa terjadi penjarahan di mana-mana di seluruh Indonesia lebih dahsyat dari 98 saudara. Kita tidak mau itu terjadi. Kita ingin negara ini aman. Makanya kita bangga ada majelis-majelis taklim seperti Nurul Mustafa yang selalu mengumpulkan rakyat yang ada di bawah, grassroots yang ada di bawah, untuk diajak zikir, diajak sholawat, diajak dekat dengan Allah. Betul?